Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Tidak ada satupun dari kita hamba Allah, kaum muslimin dan muslimat, dalam menjalani hidup sebagai hamba Allah kecuali menginginkan bahagia dunia akhiratnya, menginginkan ampunan dari Allah dan dimasukkan ke dalam surganya. Itulah cita-cita harapan kita tertinggi, diampuni oleh Allah seluruh dosa kita dan dimasukkan oleh Allah ke dalam jannahnya, surganya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa dalam hadis, potongan hadis yang sahih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, yang diriwayatkan Imam Muslim dan Imam Bukhari juga meriwayatkan, dan Ibnu Majah juga meriwayatkan, bahwa amalan hamba Allah, amalan kebaikan hamba Allah, jika diterima oleh Allah, dibalas 10 sampai 700 kali lipat. Di sana ada amalan, ada akhlak, ada ibadah kepada Allah yang pahalanya sangat mungkin melebihi dari 700 kali lipat, dan itu sekehendak Allah Azza wa Jalla. Di antaranya adalah puasa. Hambaku meninggalkan, kata Allah dalam hadits qudsi, makanan dan minumnya karena aku, kata Allah, meninggalkan syahwatnya juga karena aku, maka kata Allah, wa ana adzibih, aku yang membalasnya. Dari hadis ini para ulama menjelaskan bahwa pahala yang didapati oleh hamba Allah ketika dia berpuasa karena Allah, maka sangat mungkin melebihi dari 700 kali lipat. Demikian pula akhlak yang mulia, yaitu akhlak sabar. Akhlak sabar pun juga seperti itu. Sangat mungkin lebih dari 700 kali lipat, itu kehendak Allah, dan tidak ada satupun dari makhluk Allah yang membatasinya, yang menentukannya, kecuali hanya Allah Azza wa Jal, yaitu sabar. Sabar dalam potongan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, yang diriwayatkan Imam Bukhari, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man yatasabbar yusabbirhullah wa ma u'tiya ahadun aw sa'a wa khairan minas sabr. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang yatasabbar, barang siapa yang dia berusaha sabar dalam hidupnya, kata sebagian ulama yang menafsirkan hadis ini, barang siapa yang dia kokoh teguh sabar dalam menghadapi hempitan hidup, hidup yang betul-betul sempit bagi dia, dan berbagai macam bentuk ujian yang dia terima di dunia ini, berbagai macam bentuk bala yang dia terima di dunia ini, maka dengan izin Allah akan Allah permudah bagi dia untuk memiliki akhlak sabar, tersifati dirinya sifat sabar dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah seorang diberi oleh Allah dengan suatu pemberian, wa ma u'tiya ahadun 'ata'an aw sa'a wa khairan minas sabr. Tidaklah seorang diberi oleh Allah dengan suatu pemberian yang jauh lebih luas dan
lebih baik daripada perangai sabar. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, Allah Jalla wa Az menyebutkan, memerintah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, isbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Sebagian mufassirin menafsirkan perintah Allah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, isbir, sabarlah wahai Muhammad. Kata Allah azza wa jalla kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, kata sebagian mufassirin, kalau sabar itu manis, Allah enggak akan bilang, enggak akan bersabda kepada Rasul isbir. Karena memang sabar itu pahit dan memerlukan hidayah dan taufik dari Allah untuk menjadikan perangai bagi kita. Dan usaha kita ikhtiar berdoa, usaha ikhtiar berdoa agar kita diberi oleh Allah sifat sabar. Sehingga Imam Syafi'i pun menyatakan bahwa sabar itu, kata beliau, kaismiha, seperti namanya siber, pahit rasanya. Tapi kesudahan dari sabar itu, kata beliau, ahla minal asal, lebih manis daripada madu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerapkan mentaati, tunduk, menjalani perintah Allah Subhanahu wa taala dan berhasil untuk sabar dari sekian gangguan, dari sekian bala, sekian rintangan, berbagai macam bentuk ujian yang Allah berikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, mulai dari lemparan batu, cacing maki, kata-kata kotor itu dilemparkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, namun Rasulullah sabar. Yang Allah perintahkan, isbir, sabarlah engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti sabarnya ulul azmi minar rusul, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa alaihi salam. Mereka pun diuji oleh Allah dengan kaumnya yang membangkang dan berbagai macam bentuk upaya untuk melawan Nabi dan Rasul-Rasul Allah ulul azmi tadi. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, oleh karenanya maka bagi kita tidak ada pilihan kecuali mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam upaya sabar menjalani hidup. Apakah ketika kita sedang taat kepada Allah, sabar terus, istiqomah, ikhlas karena Allah? Apakah ketika kita menjauhi maksiat kepada Allah, sabar untuk terus meninggalkan, ikhlas karena Allah dalam meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah, segala yang bernilai maksiat kepada Allah, segala yang mengandung dosa dibenci oleh Allah, sabar untuk meninggalkannya. Mohon kepada Allah dan mendidik kita agar kita sabar. Seperti itu juga ketika kita dapat musibah, apakah kefakiran, kemiskinan, atau meninggalnya keluarga kita, kerabat kita, orang tua kita, istri kita, ataupun celaan dan caci makian dari pihak lain yang disematkan ke kita, yang ditujukan ke kita. Semoga Allah memberikan kepada kita kesabaran. Sungguh nikmat dicela dan dicaci, dimaki lebih ringan daripada nikmat dipuji. Na'udzubillah min dzalik. Karena pujian itu bukan milik kita, milik Allah azza wa jalla. Segala dan puji itu milik Allah. Dan na'udzubillahi min dzalik, kalau sampai kita terfitnah dengan pujian dan tidak mampu menghadapinya, wal iyadzubillah. Kita tidak ada beban kalau kita dicela. Kita tidak ada beban kalau kita dihina. Kita tidak ada beban kalau kita dijatuhkan kehormatan kita. Tapi ketika dipuji, na'udzubillah min dzalik, maka Rasul katakan, kalau ada orang yang muji kamu, lempar dengan tanah. Khotir, perkara yang berbahaya. Ikhwan, barakallahu fikum. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kata Allah azza wa jalla, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguh orang-orang yang sabar itu, kata Allah, dipenuhi oleh Allah pahalanya tanpa hisab.
Ini yang tadi saya maksud, sebagian mufassirin menafsirkan bahwa orang-orang yang sabar ketika taat kepada Allah, orang-orang yang sabar ketika menjauh maksiat kepada Allah, orang-orang yang sabar ketika tertimpa musibah dengan segala macam bentuknya dan keadaannya dan kondisinya, ikhlas karena Allah, diberi pahala oleh Allah bi ghairi hisab, dipenuhi tanpa batas sekehendak Allah, dan sangat mungkin pahala itu melebihi dari 700 kali lipat. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, amalan yang ibadah kepada Allah adalah thalabul ilm. Thalabul ilm ibadah kepada Allah, amalan baik. Bahkan kata Imam Ahmad rahimahullah, al-ilmu la yu'diluhu syai' liman sihat niyatuhu. Sibuk dengan ilm, thalabul ilm hidupnya syarat dengan itu, waktu-waktunya yang Allah berikan di dunia ini sampai akhir hayatnya dia terus thalabul ilm, terus thalabul ilm, ikhlas karena Allah, terus menuntut ilmu syar'i, ilmu kitab was sunnah ala fahmi salafil ummah, terus ikhlas karena terus sampai akhir hayatnya. Itu adalah kesibukan yang tidak ada yang menandingi, tidak ada yang menyamai bagi yang niatnya betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Itu pun juga tidak akan dibiarkan begitu saja oleh syaitan seorang thalabul ilm. Sehingga ulama pun menulis awaiqut thalab, penghalang-penghalang thalabul ilm, dihembuskan dengan berbagai macam bentuk supaya gagal dalam thalabul ilm. Ketika sabar, ikhlas karena Allah, istiqomah, melihat keutamaan ilm dan thalabul ilm, di sisi Allah Subhanahu derajatnya tinggi, itulah yang berbahagia. Ketika diberi taufik oleh Allah dan hidayah itu istiqomah. Adapun gangguan terlalu banyak ya ikhwan. Seorang yang menuntut ilmu sudah jelas-jelas lingkungan baik biiznillah tentunya. Di ma'had lingkungan baik, teman-teman baik, pengajaran ilmu tiap hari terus, zikir ilmu, zikir ilmu, zikir ilmu terus. Kebaikan-kebaikan, ibadah-ibadah terus seperti itu. Masih syaitan tidak akan tinggal diam untuk merusak dan selalu menggagalkan seorang thalabul ilm. Dan yang antum ketahui bersama, yang tidak tersemarkan bagi antum di era 10 tahun ke belakang ini, yang cukup berbahaya dan jelas mengganggu dan menjadi sebab rusaknya, futurnya anak-anak kita, HP Android. Salah mempergunakan HP, belum saatnya dipaksakan. Banyak yang berguguran. Hanya yang diselamatkan oleh Allah yang selamat. Oleh karenanya, maka ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, segala yang memudaratkan kita, terutama dalam thalabul ilm, al-dhararu tuzal, kita sirnakan. Terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Usaha upaya terus demikian. Semoga yang sederhana ini Allah memberikan kepada kita taufik dan hidayah untuk terus istiqomah di atas akhlak sabar. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu li lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min dzikril hakim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Ikhwati fid din hadirin rahimani wa rahimakumullah. Syekh Albani rahimahullah menyatakan, kata beliau, bala, ujian yang diterima, yang menimpa hamba Allah itu akan menjadi baik, kata beliau rahimahullah, dan mahbuban indallah, dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika hamba Allah itu sabar dalam menghadapi bala tersebut dan ridha biqadha illah, ridha terhadap qada Allah, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula disebutkan oleh Ibrahim At-Taimi rahimahullah. Kata beliau, tidaklah seorang hamba yang diberi oleh Allah perangai sabar
atas gangguan, alal adza, atas rintangan, atas sesuatu yang menyakiti dia, kemudian dia sabar atas bala, atas gangguan tersebut, sabar di atas masaib, musibah-musibah, melainkan dia diberi oleh Allah sesuatu yang jauh lebih afdal, lebih utama dari apa yang diberikan oleh Allah kepada seorang hambanya setelah iman kepada Allah Azza wa Jalla. Demikian pula disebutkan Imam Bukhari rahimahullah pernah suatu ketika ditanya, wahai, kepada beliau Imam Bukhari rahimahullah, kata beliau, kenapa engkau tidak mendoakan kebinasaan kepada mereka yang mencelakakan kamu, yang mengganggu kamu, yang menuduh kamu, yang mencela kamu? Kenapa, wahai Imam, engkau tidak mendoakan kecelakaan, kebinasaan kepada mereka? Apa kata beliau rahimahullah rahmatan wasi'ah? Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, isbiru hatta talqauni fil haud. Rasul bersabda, sabarlah kalian sampai kalian bertemu dengan aku di telaga surga. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, disebutkan oleh Yahya bin Mu'adz rahimahullah, kata beliau, sabar atas gangguan orang-orang, sabar atas celaan orang-orang, sabar atas hinaan orang-orang kepada aku, itu lebih berat bagiku daripada aku terbakar api. Nah, sungguh ya ikhwan, perangai sabar itu betul-betul memang memerlukan perjuangan yang kokoh. Di samping nomor satu adalah hidayah dan taufik dari Allah SWT. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, dalam Adabul Mufrad, Imam Bukhari meriwayatkan yang disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah dari Ibnu Umar radhiyallahu an, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'min alladhi yukhalitun nas wa yasbiru ala adhahum a'zamu ajran wa fi riwayatin khairan minal mu'min alladzi la yukhalitun nas wa la yasbiru ala adhahum. Seorang mukmin yang dia hidup berinteraksi, bergaul dengan orang lain, sabar atas gangguannya, lisannya, tuduhannya, semacam-macam dari berbagai macam bentuk gangguan tersebut, sabar dia, itu jauh lebih besar pahalanya. Dalam riwayat lain, lebih baik bagi dia daripada orang mukmin yang enggak mau bergaul, enggak mau berinteraksi dan tidak sabar atas gangguan orang lain. Oleh karenanya maka ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, keikhlasan kepada Allah Azza wa Jal dalam menjalani kesabaran ini adalah perkara yang nomor satu. Doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan doa kita kepada Allah, upaya kita berjuang dan terus berkorban dalam upaya meraih as-sabir, orang yang sabar betul-betul di sisi Allah, yang dibenarkan, yang sesuai dengan apa yang Allah inginkan dalam Al-Quran dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW, itulah yang merupakan harapan kita. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu